الأشفال في البلوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, dan juga keimanan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salam dan selawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran dan mengajarkan kepada kita Islam dan membawa kita kepada keselamatan di dunia ini dan keselamatan di akhirat. Pertama-tama kami pribadi mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan kepada panitia Masjid An-Nur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi ta'lim pada malam hari ini, dan terkhusus kepada saudara-saudara kita di Ikhwasaf yang terus mengadakan ta'lim rutin di mengenai tafsir juz ammah atau surah-surah pendek yang sering kita baca di dalam salat-salat kita. Ya. Makanya mas sekalian, pentingnya kita memahami makna atau arti dari bacaan Al-Quran, terutama surah-surah yang sering kita baca, surah-surah pendek dari Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas. Ya, karena surah-surah itu yang paling banyak dihafal dan paling banyak dibaca oleh masyarakat. Oleh sebab itu menjadi PR bagi kita untuk tahu apa arti dari bacaan yang kita baca di dalam salat itu. Ya. Ketika kita baca di dalam salat Alhamdulillahirabbil alamin, ya, harus kita tahu apa arti dari Alhamdulillahirabbil alamin itu. Ya. Paling tidak kita baca terjemahannya, artinya kita punya Al-Quran terjemahan di rumah untuk kita baca artinya itu, supaya kalau imam baca surah Al-Fatihah kita bisa tahu, oh ini maknanya, ini yang diinginkan Allah, ini maksudnya Allah dalam ayat tersebut, dalam surah tersebut. Ya. Makanya banyak orang, ya, mungkin sedikit saja panjang bacanya imam, ya, sudah sakit untuknya, ya, sudah bosan berdiri karena kenapa? Tidak tahu apa yang dibaca oleh imam, tidak tahu artinya. Tapi kapan kita tahu apa yang dibaca oleh imam, artinya, maknanya, pasti kita, ya, ada rasa nikmat di dalam salat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh sebab itulah inilah yang mendorong kami untuk menyampaikan tafsir dan kajian surah-surah pendek ini supaya kita bisa tahu apa arti bacaan atau ayat-ayat yang sering kita baca di dalam salat kita. Mungkin ada jamaah atau ada masyarakat yang hanya menghafal Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Mungkin ada saja masyarakat yang cuma itu dia hafal dengan Al-Fatihah, yang lain belum hafal. Iya. Tapi kalau dia paham makna, arti 3 surah ini dengan surah Al-Fatihah, itu sudah luar biasa sebenarnya. Kalau dia paham arti
arti dan makna yang dia baca. Oleh sebab itulah di antara maksud diturunkannya Al-Quran bahwa Bapak, Ibu-ibu dan ikhwan sekalian adalah bagaimana supaya kita memahaminya, bukan untuk sekedar dibaca. Makanya diterbitkan oleh Departemen Agama Al-Quran dan terjemahannya agar supaya kita pakai itu juga, bukan sekedar kita tamatkan 30 juz. Iya. Dan memang kita dapat pahala yang besar juga ketika kita rajin baca Al-Quran meskipun kita tidak paham. Itu diantara kasih sayangnya Allah sama kita. Kita tidak paham apa yang kita baca, tapi Allah kasih kita pahala. Iya. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi. Iya. Lebih bagusnya lagi kalau kita selesai 30 juz, selesai juga kita tahu oh ini artinya. Minimal saya bilang minimal kita tahu arti dari surah-surah pendek yang kita baca. Itu paling luar biasa sudah kalau kita sudah tahu itu. Mulai dari Al-Fatihah kita baca artinya, terjemahannya. Atau kita dengar-dengar kajian di radio, di televisi dan di internet, di YouTube mengenai tafsir, kajian tafsir surah-surah pendek sudah banyak di internet. Iya. Bisa kita dengar-dengarkan atau sudah banyak buku tafsir bisa kita baca. Iya. Ya maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kita bahas pada malam hari ini sesuai dengan yang disebarkan oleh panitia, salah satu surah yang juga sudah kita hafal semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak pasti sudah hafal semua. Ya apalagi surah ini surah yang paling urutan terakhir di dalam Al-Quran, surah yang ke-111 di dalam Al-Quran. Surah Al-Lahab atau biasa disebut surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tabb. Apa isi kandungan dari surah yang mulia ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Kita mau tahu apa isi surah ini, apa intinya. Pertama saya mau sampaikan bahwasanya surah ini bercerita tentang satu orang yang paling celaka di dunia dan di akhirat. Itu dulu yang kita garis bawahi. Kalau ini sudah kita tahu, oh ini maksudnya ini ayat menceritakan tentang orang yang paling celaka di dunia dan di akhirat, sudah ada sedikit kita paham. Yang kedua, surah ini bercerita tentang orang yang paling celaka dari kalangan keluarga Nabi, bukan orang lain, tapi keluarga yang sendiri Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memaksa orang masuk Islam, karena yang memberikan orang hidayah untuk masuk Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi cuma menyampaikan saja hidayah itu. Jadi ikhwan sekalian, kalau kita ada keluarga, kita sudah lama kita sampaikan dakwah ini kepada mereka, jangan bersedih. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga punya keluarga, bahkan ditakdirkan masuk neraka selama-lamanya. Tapi Nabi sudah berdakwah kepada, sudah mengajak dia masuk Islam. Tapi Allah yang memegang dan mengetahui isi hatinya orang. Dan Allah tahu bahwasanya orang ini tidak pantas diberikan hidayah, karena keburukan niat di dalam hatinya, maka Allah tidak berikan dia hidayah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, surah ini bercerita tentang suami dan istri yang saling bekerja sama untuk mengganggu Nabi kita Muhammad SAW. Ini saja kita pahami. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak paham nanti apa yang saya sampaikan setelah ini, kalau paham sudah 3 poin ini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini 3 poin dalam surah yang kedua ini. Jadi suami dan istri yang bekerja sama untuk mengganggu Nabi dan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Biasanya kan ada suami yang bagus, rajin sholat, bagus soalnya, tapi istrinya tidak baik. Ada juga sebaliknya, ada istri yang semua sudah pakai jilbab, bahkan sudah pakai cadar, tapi suaminya yang masih buruk atau jelek sifatnya. Tapi orang yang diceritakan dalam surah ini sama-sama suami istri penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama suami istri celaka, bahkan nanti kita sebutkan bagaimana istrinya Abu Lahab ini yang akan memberikan siksaan itu kepada suaminya nanti di dalam neraka. Apa maksudnya nanti kita jelaskan. Sebelumnya surah ini ada sebab turunnya.
Ya, sebagian surah di dalam Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ada sebab turunnya. Entah mungkin ada kejadian yang terjadi di sekitar Nabi, atau ada pertanyaan dari sahabat Nabi lalu Allah menurunkan jawabannya melalui ayat-ayat Al-Quran, atau Allah menurunkan ayat Al-Quran karena membela Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagian ayat-ayat atau surah di dalam Al-Quran Allah turunkan karena ada sebabnya, ada kejadian, ada pertanyaan dari sahabat, atau ada sesuatu yang Allah ingin membuktikan bahwasanya Allah membela nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka surah ini salah satu surah yang diturunkan oleh Allah untuk membela kehormatan dan harga diri dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah ini diturunkan di kota Mekah di awal-awal dakwah, awal-awal dari dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Pada saat manusia masih sedikit yang masuk Islam, bahkan Nabi sendiri masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena dakwah Nabi itu dua tahapan, dua periode. Ya. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian setelah itu dakwah secara terang-terang. Ya, ini dua metode Nabi ketika awal-awal dakwah di dalam kota Mekah. Maka Nabi kita Muhammad SAW, ya pertama saya mau sebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu bapak ibu sekalian dan ikhwas sekalian adalah orang yang sangat dipercaya, amanah, tidak pernah berbuat khianat, tidak pernah berbuat curang, bahkan tidak pernah dikenal melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai masyarakat. Ini sebelum diangkat menjadi nabi. Ya. Sebelum diangkat menjadi nabi, sudah dikenal dengan perilakunya yang baik, akhlaknya yang sopan, kata-katanya yang tidak pernah keluar kata-kata yang tidak baik. Ya. Sudah dikenal oleh penduduk kota Mekah Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai kalau orang Mekah mau mengadakan perjalanan, dia titip barangnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah dipercaya Muhammad ini jujur orangnya, tidak mungkin diambil barang kita. Makanya orang-orang Arab sering menitipkan barangnya kepada Nabi ketika mereka mau berangkat melakukan perjalanan. Dia titip barangnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi dikenal dengan orang yang jujur. Orang yang jujur kata-katanya, tidak pernah berbohong. Ya, dan bahkan Nabi tidak pernah melakukan kebiasaan buruk masyarakat Arab jahiliyah. Ini sebelum diutus menjadi nabi. Bagaimana lagi ketika diutus menjadi nabi? Ya, sebelum menjadi nabi tidak pernah Nabi dikenal pergi menyembah berhala, ya, beribadah kepada sujud di depan patung, tidak pernah. Padahal Nabi belum diberikan wahyu, belum diturunkan Al-Quran kepadanya, tapi tidak pernah dikenal bahwa saya Nabi itu sebelum diangkat menjadi nabi pernah menyembah berhala, pernah minum minuman keras, ya, pernah keluar sampai tengah malam, tidak pernah dikenal Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka setelah diangkat menjadi Rasul dan Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertambahlah kemuliaan dan kehormatan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Diajarlah keluarga-keluarganya masuk Islam. Ya. Diajarlah sahabat-sahabat yang masuk Islam. Dan orang pertama yang masuk Islam di kalangan keluarganya adalah istrinya Khadijah radhiyallahu taala. Dari kalangan sahabatnya mertuanya Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Di kalangan anak-anak ada sepupunya Nabi Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang pertama masuk Islam ketika Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Nabi dan memerintahkan Nabi untuk mendakwai keluarganya secara terang-terangan. Ya. Allah memerintahkan, ya, keluar, sampaikan Al-Quran ini, Islam ini kepada masyarakat. Tidak boleh lagi sembunyi-sembunyi. Ya, subhanallah. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hijr, ayat-ayat terakhir, Allah mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, peringatilah kerabat-kerabat terdekatmu, keluarga-keluarga terdekatmu, dan ajarlah mereka masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya yang pertama kali kita ajak dalam
kebaikan di dalam keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya. Karena kapan kita baik tapi istri misalnya tidak baik atau anak tidak baik, lalu kita tidak dakwai dia, ya, kita biarkan saya seperti itu, maka kita layak pertama kali ditanya di hari kiamat. Kita baik sudah kita amal kita, baik salat kita, baik sudah bagus puasa kita, tapi kita tidak mau dakwah istri kita, ya sudah begitu memang hanya tidak mau lagi ada kemauan, tidak ada lagi kemauan, tidak berusaha untuk mendakwah istri dan anak-anaknya, tidak mau mengajak memang. Iya. Dia peduli saya sama dirinya sendiri, maka di hari kiamat boleh jadi dia yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mau ajak keluarganya kepada kebaikan. Iya. Jamaah yang dilakukan Allah. Maka ini setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatilah, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka Nabi akhirnya keluar ke Bukit Safa. Ya, kalau bapak ibu biasa yang pergi haji atau umrah, ya, ketika sa'i melewati Bukit Safa dan Bukit Marwah, ya, di tempat sa'i. Ya. Maka Nabi keluar naik ke Bukit Safa, ya, dan memanggil, ya, berteriak di atas bukit tersebut, memanggil keluarga-keluarganya. Dia mengatakan, ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Ini sebutan bagi keluarga-keluarga dan suku-suku dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia panggil semua karib kerabatnya, ya, sampai semua orang-orang terdekatnya Nabi dari kalangan keluarganya berkumpul di sekitar Bukit Safa tersebut. Nabi akhirnya menyampaikan kepada mereka, tapi Nabi tidak langsung mengajak mereka masuk Islam. Nabi mengatakan dulu seperti ini, ya, wahai kerabat-kerabat atau keluarga, wahai penduduk kota Mekah, sekiranya saya mengatakan kepada kalian bahwasanya di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya kepada saya? Maka semua orang-orang yang mendengarkan perkataan Nabi pada saat ini mengatakan, kami tidak pernah mengenal engkau berkata bohong. Engkau adalah orang yang jujur, wahai Muhammad. Maka pasti kami percaya kepada kata-katamu. Ya, ini pengantar dulu, tidak langsung Nabi mengatakan masuklah kepada Islam. Iya, supaya kalian selamat dari neraka, tidak. Nabi kasih kata-kata pengantar dulu. Ini pelajaran juga bagi kita. Kalau kita mau mengajak orang kepada kebaikan, jangan langsung. Iya, kita kasih tanya-tanya dulu kabarnya. Iya, tanya-tanya dulu pekerjaannya. Ya, tanya-tanya bagaimana keadaannya, keluarganya, anak-anaknya. Baru setelah itu kita ajak. Tidak langsung, ayo kita kesal. Tidak. Ya, Nabi saja ketika mengajak kepada keluarganya, Nabi mengingatkan kepada penduduk kota Makkah bagaimana kepercayaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, kalau aku sampaikan kepada kalian bahwasanya ada pasukan yang akan menyerang kalian dari belakang bukit ini, apakah kalian percaya kata-kataku? Ya. Maka mereka mengatakan, kami tidak pernah mengenal dari kata-kata bohong. Ya. Kau orang yang jujur, wahai Muhammad. Ya, akhirnya barulah Nabi mengatakan bahwasanya, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya saya adalah memberikan peringatan kepadamu dari azab yang sangat pedih yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka berimanlah kepada Allah, yang dimana dia mempunyai hari akhir, hari pembalasan, di mana pada hari pembalasan tersebut setiap kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tidak beriman kepada Allah, tidak masuk Islam, maka azab Allah dan siksa Allah Subhanahu wa taala akan menunggu kalian di hari kiamat. Semua orang terdiam. Orang-orang di sekitar Bukit Safa itu semua terdiam. Langsung Abu Lahab, pamannya Nabi, omnya Nabi, Abu Lahab langsung mengatakan ketika mendengarkan perkataan dan ajakan dari Nabi itu, mengatakan, tabbat laka ya Muhammad ala sayyidil yaum alihadza jama'atana. Celaka wahai Muhammad, apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kami di sini? Apa karena cuma ini kamu mengumpulkan kami di sini? Tidak ada tujuan lain. Tabbanlah, celaka engkau. Ya, langsung didoakan kecelakaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Coba lihat apa? Ya, apa?
Kata-katanya Abu Lahab. Iya. Langsung dia menolak kebenaran itu. Makanya kalau ada orang betul-betul keras menolak kebenaran, disampaikan kepadanya bahwa ini kebaikan, ini sunnah Nabi, lalu langsung dia mengatakan itu tidak ada, boleh jadi Allah tidak akan memberinya petunjuk selama-lamanya. Boleh jadi. Tapi kalau dia mengatakan dia ajak kepada kebaikan, ya ada kegiatan, mungkin ada kebaikan, ya mau adakan acara begini, ya ini sunnahnya Nabi ini, kalau kita lakukan seperti ini, ya, mungkin dia mengatakan iya boleh. Dan kalau orang jawabannya seperti itu, insya Allah dia pulang ke rumah, dia pikir-pikir, Allah akan boleh jadi Allah memberikan dia hidayah, Allah kasih petunjuk untuk dia bisa mengikuti kebaikan tersebut. Tapi kapan pada awalnya memang dia langsung menolak, tidak ada itu, tidak pernah dilakukan. Apalagi kalau beralasan nenek moyangnya tidak pernah dilakukan oleh nenek kita. Inilah hati-hati, perkataan seperti ini boleh jadi Allah mengharamkan baginya hidayah petunjuk. Ya, maka kita harus perhatian. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada anak kita misalnya ya pergi pengajian seperti ini, lalu ada sampaikan kepada kita, ya jangan langsung kita tolak. Kita tanya baik-baik. Iya. Ya Ustaz, siapa mengatakan seperti itu? Di mana dalilnya? Apakah sudah dibahas di dalam buku agama itu yang kamu bilang? Nah, itu kita dialog, kita tanya baik-baik. Jangan itu tidak ada itu. Ya. Saya lebih duluan makan garam daripada kamu. Ya. Ini bisa jadi diharamkan kita dari kebaikan bapak ibu sekalian. Ya. Maka ini harus kita pelajari dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Karena Abu Lahab pas pertama kali disampaikan kebenaran langsung dia menolak, maka Allah haramkan kepada kebaikan selama-lamanya. Ya. Maka Allah langsung menurunkan surah. Ya, pada saat itu langsung Allah turunkan dari atas langit. Ya, ayat-ayatnya yang dibawa oleh malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena tadi Abu Lahab mengatakan tabbalaka, celaka wahai Muhammad, maka Allah turun membawa ayat-ayatnya melalui malaikat Jibril. Ya, Allah mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tabb, celakalah Abu Lahab itu, dan sungguh betul-betul dia adalah orang-orang yang paling celaka. Ya, subhanallah. Ya, maka ini surah itu tadi sebab turunnya, itu tadi sebab diturunkannya surah tersebut karena kejadian itu. Maka Abu Lahab ini adalah orang yang paling memusuhi Nabi, yang paling benci kepada dakwahnya Nabi, yang paling benci terhadap dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan disebutkan di dalam riwayat bahwasanya pernah suatu ketika Nabi mendatangi pasar di kota Mekah. Nabi datang di pasar kota Mekah. Lalu Nabi mengajak orang masuk Islam. Nabi mengatakan, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, masuklah kalian kepada Islam. Ya, diajak orang-orang masuk Islam dan mengucapkan la ilaha illallah. Lalu ada laki-laki di belakangnya ikuti selalu Nabi dan lempari batu. Ya. Setiap Nabi datang, setiap Nabi pindah tempat, laki-laki itu ikuti terus di belakang dan lempari batu. Dan ditambah lagi laki-laki ini bilang, jangan aku ikuti dia. Dia adalah pembohong, orang gila. Ya, ternyata setelah ditanya siapa laki-laki itu yang selalu mengikuti Nabi dari belakang dan melempari batu kepada Nabi dan mengatakan Nabi adalah orang gila, ternyata orang-orang mengatakan dia adalah Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri, omnya Nabi. Ya. Dan kalau kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat atau di keluarga kita, ya, lebih berat rasanya kalau keluarga itu yang menolak dakwah kita daripada orang lain. Lebih berat kalau keluarga memang yang menolak. Makanya dakwah yang paling berat, mengajak kepada kebaikan itu yang paling berat memang kepada keluarga. Ya, kadang ada orang yang lebih mudah berdakwah kepada orang lain dibandingkan keluarganya. Karena ketika keluarga itu menolak, penolakannya keluarga dibandingkan penolakannya orang lain lebih berat kita rasakan. Seperti yang dirasakan oleh Nabi. Bukan orang lain yang menolak dakwahnya, keluarganya sendiri, omnya Nabi, pamannya Nabi, Abu Lahab. Apalagi dia ikuti kemana Nabi pergi, dia selalu ikuti dan dia bilang kepada dia, pengaruhi orang bahwasanya itu yang dikatakan Muhammad itu adalah sesuatu yang bohong, tidak pernah ada itu. Sihir, dukun dan sebagainya. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang
ya ditolong ya dari kejahatan dan keburukan orang yang satu Abu Lahab. Ya. Abu Lahab ini sebenarnya cuma nama panggilan, bukan nama aslinya. Siapa nama aslinya Abu Lahab? Nama aslinya itu adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Apa artinya Abdul Uzza? Hambanya Uzza. Uzza itu salah satu patung di kota Mekah, patung besar yang disembah oleh penduduk kota Mekah. Jadi kalau dibilang Abdul Uzza berarti hambanya Uzza, orang yang menyembah atau menyembah patung yang namanya Uzza itu. Dan Abu Lahab termasuk orang yang menyembah patung itu, makanya dinamakan Abdul Uzza. Iya. Makanya Allah tidak sebut nama aslinya di dalam Al-Quran. Allah tidak bilang tabbat yada Abdul Uzza, tidak. Tapi Allah bilang, Allah panggil dan sebut nama panggilannya saja. Karena dari namanya saja, nama aslinya saja sudah ada kesyirikan di dalamnya. Jadi Allah tidak mau kalau di dalam Al-Quran disebutkan kesyirikan. Ya, Allah tidak suka jika disebut kesyirikan di dalam Al-Quran. Makanya Allah tidak sebut nama aslinya, tapi Allah sebut nama panggilannya saja. Tabbat yada Abi Lahab, Abu Lahab, celakalah Abu Lahab, binasalah Abu Lahab. Ya. Karena nama aslinya itu mengandung ya kesyirikan di dalamnya. Kemudian kenapa disebut Abu Lahab? Lahabun dalam bahasa Arab artinya api yang menyala-nyala. Ya, lahab dalam bahasa Arab artinya api yang menyala-nyala. Disebut Abu Lahab karena ya mukanya itu ya seperti api merah. Ya, merah warna mukanya seperti api yang menyala-nyala. Makanya disebut Abu Lahab. Ya, lahab artinya lahabun, ya api yang menyala-nyala. Kalau kita bakar kayu, ya api yang sudah besar itu, ya yang besar sekali, yang merah, nah itulah dinamakan lahabun. Ya, artinya lahab. Jadi dinamakan Abu Lahab karena wajahnya memang, ya agak merah-merah dilihat. Ya, merah-merah tidak sama kita orang Indonesia, ya warna kulit coklat, ya. Tapi ini Abu Lahab memang warna kulitnya sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kemerah-merahan, ya, agak merah. Dan subhanallah, ulama kita menyebutkan namanya, ya, dinamakan di Abu Lahab sesuai dengan siksa yang dipersiapkan nanti di akhirat. Ya, makanya Allah mengatakan sayasla naran dzata lahabin. Allah akan menyiapkan dan memasukkan dia dalam api yang menyala-nyala. Jadi namanya sesuai dengan siksa yang dipersiapkan baginya di dalam neraka. Ini di antara mukjizat Al-Quran. Subhanallah. Jadi namanya sesuai dengan siksa yang dipersiapkan dia di neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu api yang menyala-nyala. Iya. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Apa artinya tabbat yada Abi Lahab wa tabb? Celakalah dua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia betul-betul celaka. Iya. Kalau kita lihat terjemahannya itu artinya celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan celaka. Maksudnya apakah tangannya saja masuk neraka, badannya tidak? Tidak. Ya, disebutkan kata-kata tangan di situ karena tangan mewakili semua anggota tubuh. Ya, jadi begitu istilah dalam bahasa Arab. Adapun alasan yang kedua, sebagian ulama menyebutkan disebutkan tangan di situ celakalah kedua tangan Abu Lahab. Disebutkan secara khusus penyebutan tangan karena ya, ketika dia mengejek Nabi, mencela Nabi, dia ejek dengan pakai tangannya seperti ini. Ya. Kalau orang pakai tangan mengejek itu lebih parah, lebih menyakitkan hatinya orang. Ya, kamu ini kan dia pakai tangan seperti ini mengejek orang, nah itu lebih parah, lebih menyakitkan hatinya orang yang diejek. Ya, makanya adalah begitulah sifatnya. Bukan saya mengejek, tapi betul-betul penuh rasa benci di dalam hati kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah sebutkan kata-kata tangan di situ, ya, sebagai bentuk balasan bahwasanya kamu saking bencinya kepada Nabi sampai kamu nunjuk Nabi seperti ini. Ya, maka celakalah tangannya. Tapi celaka juga semua badannya, anggota tubuhnya yang lain. Tapi tangan disebutkan sebagai mewakili saja. Mewakili, tapi semua tubuhnya akan dibakar dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ya. Kemudian Allah mengulang kata-kata tabba. Ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Diulang dua kali kata-kata tabba. Tabbat yada Abi Lahab diulang wa tabb. Kenapa diulang dua kali? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang pertama adalah doa,
Semoga Abu Lahab, jadi Allah tabbat tiada Abi Lahab, semoga Abu Lahab celaka. Kemudian Allah mengatakan wa tabba, artinya betul-betul dia akan celaka. Jadi yang pertama adalah doa, yang kedua adalah terkabulnya doa tersebut. Bahwasanya ketika Allah mengatakan celakalah tangan Abu Lahab, maka ketika Allah mengatakan wa tabba, maka Allah mengabarkan betul-betul dia akan celaka. Subhanallah. Allah betul-betul meyakinkan kita, menegaskan bahwasanya ini orang betul-betul akan celaka dunia dan akhirat. Subhanallah. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi harta dan apa yang dia usahakan. Ini disebabkan karena disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya ketika Abu Lahab melihat Nabi mengajak orang masuk Islam, Abu Lahab bilang sama orang-orang, dia mengatakan, kalau apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, bahwasanya akan ada siksa di hari kiamat atau di akhirat, ada siksa yang dipersiapkan oleh orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwanya, maka saya akan jadikan anak-anakku ini sebagai tebusan, hartaku sebagai tebusan, supaya kalian selamat dari siksa yang dijanjikan oleh Muhammad itu. Dia mau bayar, bahkan dia mau tebus anak-anaknya untuk meyakinkan orang, untuk mempengaruhi orang bahwa jangan untuk ikut itu, cuma bohong. Kalau benar apa yang dikatakan ada siksa Allah di hari kiamat, saya akan tebus anak-anak saya untuk kalian selamat dari siksa neraka. Kalau memang betul yang dia sampaikan, maka Allah mengatakan ma'amna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat hartanya dan apa yang dia usahakan. Wa ma kasab, apa yang diusahakan, sebagian ulama mengartikan bahwasanya maksudnya apa yang diusahakan adalah anak-anaknya, karena anak-anak adalah hasil usaha dari ibu dan bapak. Nabi mengatakan inna atyaba ma akaltum min kasbikum, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang makan dari hasil usaha kalian sendiri. Wa inna auladakum min kasbikum, dan sesungguhnya anak-anak kalian dari hasil usaha kalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak kita, satu saja anak kita yang soleh, bagus sholatnya, bagus akhlaknya, bagus agamanya, maka itu sudah modal keselamatan kita di akhirat. Karena ulama kita mengatakan kalau anak itu melakukan kebaikan, otomatis pahalanya juga diberikan kepada orang tuanya, karena orang tuanya lah yang berusaha mendidik, memberinya makan, sekolahkan dia. Jadi setiap anak itu berbuat kebaikan sampai orang tuanya meninggal, pahalanya terus. Setiap anak itu berbuat kebaikan, dia sholat, pahala sholatnya diberikan juga kepada orang tuanya. Kalau anak itu puasa, diberikan juga kepada orang tuanya, tanpa dikurangi pahalanya tadi anaknya. Jadi kalau kita bersedekah, tidak apa-apa sebenarnya kalau kita serahkan saja uang itu, tidak apa-apa kalau kita bilang, apalagi ini pahalanya untuk kedua orang tua saya, tidak apa-apa. Tidak usah bilang seperti itu, karena otomatis pahala yang dilakukan oleh anak, biar dia tidak niatkan, pasti sampai kepada kedua orang tuanya. Biar dia tidak diniatkan, karena dia lahir dari hasil usaha orang tuanya. Orang tua yang mendidik, orang tua yang sekolahkan, orang tua yang kasih makan. Maka setiap anak itu melakukan kebaikan, pasti lari sama orang tuanya. Jadi sekarang biar tidak diniatkan untuk almarhum itu, untuk almarhum orang tua saya, tidak, tapi pasti Allah kasih pahalanya. Tidak ada lagi keraguan, pasti dikasih orang tuanya. Kalau anak itu sholat, selama anak itu sholat 20 tahun dia sholat, begitupun pahala yang diberikan kepada kedua orang tuanya, karena hasil usaha orang tuanya. Makanya Nabi mengatakan salah satu amalan yang tidak akan putus sampai orang itu masuk ke dalam kubur adalah awalan soleh, yad'una, anak soleh yang selalu mendoakannya, anak soleh yang selalu mendoakannya. Maka tidak ada yang dia orang tua harap ketika masuk di dalam kubur nanti kecuali kebaikan dari anaknya, doanya anaknya, sholatnya anaknya, kebaikan anaknya, sedekahnya anaknya. Karena setiap anak itu melakukan kebaikan, pahalanya pasti diberikan kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah mati, dan masuk di dalam kubur.
Iya. Jadi Abu Lahab tidak bermanfaat anak-anaknya karena dia adalah penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ma'na anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat lagi hartanya dan apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan. Ya saya selana kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Ya, api neraka yang sangat panas. Ya, saya selana. Saya sela artinya biasa kita itu kalau orang bakar ayam panggang itu biasa dikasih masuk ayam di besi itu, kemudian diputar-putar ayam itu di atas api. Ya, itulah maksudnya saya selana akan dipanggang di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayam bakar itu, kalau lebih parah lagi. Karena panasnya api neraka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, api kalian di dunia 70 kali panasnya baru sama dengan panasnya api neraka. 70 kali panasnya. Kita saja kena saja tangan kita api sedikit pasti kita tidak bisa tahan lagi. Bagaimana kalau api itu 70 kali panasnya dibandingkan dengan api kita di dunia. Allah mengatakan saya selana dzat lahab akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Subhanallah. Dan ini di antara hebatnya Al-Quran, mukjizat Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Abu Lahab masih hidup dan dia Al-Quran sudah mengabarkan bahwa dia penghuni neraka dan akan masuk ke dalam neraka. Padahal boleh saja Abu Lahab pura-pura masuk Islam. Dia mungkin bisa mengatakan saya ini mengikuti Muhammad, masa saya masuk neraka? Tapi dia tidak pernah mengatakan itu. Sampai berpura-pura masuk Islam tidak pernah dia lakukan. Tidak pernah dia lakukan. Berarti ini mukjizat Al-Quran. Dan Abu Lahab mendengarkan ayat ini dibacakan kepadanya. Abu Lahab mendengarkan bahwa ada surah yang turun kepada Nabi kita Muhammad yang bercerita tentang dia, bahwa dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Boleh jadi dia membuat dia membohongi orang. Apa yang disampaikan Muhammad itu bohong. Saya ini sudah masuk Islam, tapi dia tidak pernah melakukan itu. Sampai berbohong masuk Islam tidak pernah dia lakukan. Berarti ini betul-betul Al-Quran membenarkan. Dan sampai dia meninggal tidak pernah dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak pernah dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada orang. Bayangkan saking parahnya keadaannya Abu Lahab, tidak ada orang yang disampaikan dalam Al-Quran bahwasanya, dan orang itu masih hidup, tidak ada satupun disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya dia penghuni neraka. Padahal dia masih hidup, kecuali Abu Lahab. Dia masih hidup, sudah ada memang di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya dia akan menjadi penghuni neraka Jahannam. Fir'aun saja, raja yang paling zalim di zamannya Nabi Musa, yang mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada disebutkan bahwasanya ketika dia masih hidup, tidak ada itu disampaikan, tidak ada itu Nabi Musa mengatakan bahwasanya Fir'aun adalah penghuni neraka. Bahkan Allah masih menyuruh Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Pergilah kepada Fir'aun, mudah-mudahan dia menjadi ingat, mudah-mudahan dia kembali kepada Allah. Masih disuruh berdakwah kepada Fir'aun, padahal Fir'aun ini sudah luar biasa. Sudah luar biasa perbuatannya ini. Kekafirnya ini Fir'aun sudah luar biasa. Dia mengaku sebagai Tuhan. Saya adalah Tuhan kalian, sembahlah saya, kata Fir'aun. Tapi Allah masih menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk dakwahi Fir'aun. Ajak dia, mudah-mudahan dia kembali masuk Islam atau masuk ke dalam agama Nabi Musa alaihissalam. Tapi Abu Lahab pada saat pertama kali tidak ada lagi harapan memang. Nabi tidak pernah berdakwah. Nabi tidak pernah menyampaikan bahwasanya Abu Lahab ini Allah tidak pernah menyampaikan bahwasanya dakwah Abu Lahab. Tapi pada saat pertama kali Allah langsung mengatakan bahwasanya Abu Lahab penghuni neraka. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi harapan jemaah sekalian. Tidak ada lagi harapan. Subhanallah. Jadi memang Allah tahu bahwasanya isi hati orang memang tidak ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Orang yang paling celaka memang. Subhanallah. Karena Allah mengatakan saya selana dzat wa murhati, tambah lagi Allah mengatakan wa murhatuhu hammalatal hatab, dan istrinya adalah pembawa kayu bakar.
Apa maksudnya pembawa kayu bakar? Ini beberapa pendapat di kalangan ulama. Pendapat di kalangan ulama. Ada apa maksudnya istrinya adalah pembawa kayu bakar? Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Maksudnya pembawa kayu bakar. Ya. Itu apa? Perumpamaan saja. Perumpamaan saja. Bahwasanya istrinya ini suka menyebar fitnah, suka mempengaruhi orang bahwasanya seperti suaminya, jangan ikuti Muhammad, dia adalah orang gila, tidak ada yang benar dari kata-katanya. Dia selalu keliling kepada ibu-ibu yang ada di kota Mekah bahwasanya jangan percaya Muhammad. Sampai penduduk kota Mekah dia pengaruhi semua bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah bohong, dusta, dan sengaja memang dia seperti itu. Makanya dikatakan pembawa kayu bakar, karena kayu bakar itu dipakai untuk menyalakan api. Kayu bakar itu di zaman dulu dipakai untuk menyalakan api. Dan ketika istrinya Abu Lahab menyebar fitnah, dia keliling untuk menyebarkan fitnah itu seperti kalau dia menyalakan api. Api fitnah. Api fitnah. Karena fitnah itu seperti api yang membakar. Kalau sudah tersebar fitnah di tengah masyarakat, boleh jadi masyarakat itu rusak. Jangankan di masyarakat, di dalam masjid saja ada orang berbuat, kemudian misalnya ada satu ibu-ibu atau satu bapak-bapak sebarkan fitnah. Itu haji ini misalnya tidak bagus anunya. Akhirnya semua satu masjid terpengaruh. Padahal itu adalah berita bohong. Dia cuma mau mengadu domba saja. Maka inilah seperti kalau dia menyalakan kayu bakar. Inilah maksudnya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya maksudnya dia membawa kayu bakar karena memang dia sengaja kumpulkan kayu bakar, dia pergi memang ke dalam hutan atau pergi ke padang pasir untuk cari kayu bakar, kemudian dia taruh di jalan-jalannya Nabi sehingga Nabi terganggu. Kemudian kayu bakar itu di sekitarnya itu ada duri-duri supaya menghalangi jalannya Nabi. Supaya Nabi tertusuk duri itu, tertusuk kayu bakar tersebut sehingga Nabi terluka. Dia sengaja memang taruh kayu bakar dan duri-duri di sekitar jalan yang dilewati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, "Wa mar'atuhu hammalatal hatab." Maka di sini disebutkan bahwasanya ulama berpendapat bahwasanya istrinya Abu Lahab ini membawa kayu bakar dan duri-duri dan diletakkan di jalan yang dilewati oleh Nabi pada malam hari, sehingga beliau Nabi kita Muhammad SAW menginjak duri-duri tersebut. Sementara itu sebagian lagi berpendapat bahwasanya ini cerita nanti di akhirat. Cerita nanti di akhirat. Maksudnya apa? Di antara siksa yang akan dirasakan oleh Abu Lahab, dia bukan saja disiksa dengan fisiknya, tapi disiksa juga batinnya, perasaannya juga disiksa. Bagaimana itu disiksa perasaannya? Sebelum nanti dibakar Abu Lahab di dalam neraka, istrinya sendirilah yang datang membawa kayu bakar untuk membakar suaminya itu di dalam neraka. Maka inilah diantara artinya ini, wa mar'atuhu hammalatal hatab, istrinya yang membawa kayu bakar. Maksudnya, sebagian ulama mengatakan maksudnya ini di akhirat. Istrinya nanti Abu Lahab akan membawa kayu bakar di neraka. Dia bawa kayu bakar di neraka, kemudian dia bakar kayu bakar itu di depan suaminya sehingga dia membakar sendiri suaminya. Yang selama ini sama-sama bekerja sama untuk mengganggu dakwah Nabi, maka disiksalah Abu Lahab dengan istrinya sendiri, dan istrinya sendirilah yang membakar Abu Lahab. Setelah itu istrinya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ini sakit pasti kalau ada orang misalnya berbuat buruk, kemudian istrinya sendiri yang memfitnah dia, melaporkan dia ke polisi, padahal dia tidak melakukan itu. Lalu istrinya laporkan sendiri, istrinya sendiri yang laporkan ke polisi, dia berbuat seperti ini, padahal dia tidak berbuat seperti itu. Cuma berita bohong saja yang disebarkan oleh istri. Tapi istri yang sampaikan, yang menyebarkan berita bohong itu, apakah ini lebih sakit daripada orang lain yang menyampaikan berita itu kepada polisi? Lebih sakit kalau istri menyampaikan. Bagaimana lagi di akhirat? Orang membakar suaminya dengan istrinya sendiri yang membakar suaminya tersebut. Inilah siksa bagi istri Abu Lahab dan istrinya tersebut.
Allah mengatakan fihi biha hablum min masad. Di lehernya istrinya Abu Lahab itu, karena dia juga penghuni neraka, sama-sama masuk neraka dengan suaminya. Di lehernya itu ada tali dari sabut. Ya, sabut itu maksudnya ya semacam tumbuh-tumbuhan yang dibuat berbentuk kalung. Ya, biasa kita lihat itu di orang Papua itu biasa ada di lehernya itu seperti rumput-rumput dikasih jadi kalung. Ya, mungkin itu dimaksudkan dengan sabut. Fi jidiha hablum min masad. Ya, di lehernya ada tali dari sabut, maksudnya di dalam neraka jahanam dia akan dikalungkan dengan kalung dari api neraka Allah. Jadi api itu dibentuk seperti kalung dan dipakaikan di lehernya ini istrinya Abu Lahab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia dia ambil tali, dia taruh tali itu atau di lehernya, kemudian tali itu dipakai untuk ikat kayu bakar yang akan ditaruh untuk menyiksa Nabi. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya iya, istrinya Abu Lahab ini sengaja menjual kalungnya. Ya, bayangkan sampai dia jual kalungnya untuk apa? Untuk memberikan kepada orang-orang kafir ya, harta, agar harta itu dipakai untuk menghalangi dakwah dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang-orang kafir juga menyumbangkan hartanya. Kalau katakan innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Iya, seorang orang kafir itu menginfakkan juga hartanya. Ya, sudah masuk. Ya, 1 menit lagi. Orang kafir itu menginfakkan hartanya juga. Ya, maka kalau orang kafir menginfakkan hartanya siang dan malam dan mereka mendapatkan neraka, lalu bagaimana orang mukmin yang menginfakkan hartanya di jalan Allah siang dan malam? Ya. Jadi ini masalah. Jadi mungkin ini saja yang sempat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan ya sedikit dari tafsir dan cerita tentang Abu Lahab ini memberikan kita kesadaran bahwasanya jangan sampai kita menjadi orang yang menghalangi dakwah, yang menghalangi kebaikan. Kalau ada orang sampaikan kepada kita kebaikan, ya kita jangan langsung menolak. Ya, kita pikir, kalau memang kita tidak bisa lakukan, kita pikir-pikir dulu. Jangan berlaku. Ya, mungkin ini saya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.